Ini terus-terusan mungkin Isti. Alhamdulillah hari ini kita berkurban di beberapa titik. Salah satunya di pesantren tercinta kita Mas Kanul Hufaz. Tapi atas nama Bruno yang kita pilih di daerah Tangerang ya waktu itu ya. Cuman kayak tahun ini tuh paling jarang ketemu sama sapi kurban. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan emang lebih intens ketemunya tuh, entah ada yang mandiin lah, entah ada yang datang lagi buat kasih makan lah, entah ada yang datang lagi untuk ini lah, untuk itulah. Yang tuh tahun ini aku paling jarang ketemu dia. Kayaknya kita baru 2 kali dari pertama beli sama hari ini. Jadi emang agak sedih, agak merasa kurang memperhatikan sapi kurbanku. Jadi merasa agak sedikit bersalah aja karena kenapa cuma ketemunya 2 kali sampai akhirnya disembelih di hari ini. Oh, Bruno berapa biji? Jadi kalau nggak salah katanya satu berapa gitu. Aku juga, 1,2 ya? Ya kurang lebih 1,2 ton sekian lah. Atas nama siapa aja tadi Kak Icis? Tadi ada atas nama aku, ibuku, anakku, papaku, dan sanak saudara yang lainnya. Terus selain ke ini Ada berapa tempat? Kami ke followers juga ya? Ada Iya ya, hari ini, tahun ini, Idul Adha tahun ini kita alhamdulillah pengeluaran kurban terbanyak. Kemarin juga kita udah ngeluarin 20 lebih kambing kurban untuk followers, untuk karyawan, untuk fanbase juga, untuk teman-teman di TikTok, di Instagram, di YouTube juga alhamdulillah. Karena kita nggak tahu ya usia kita sampai kapan, kita juga nggak tahu kita bisa berbuat baik juga sampai kapan, kita juga nggak tahu harta yang kita miliki ini suci bersih atau enggak. Jadi sebisa mungkin kita mencuci harta kita dengan cara yang kita bisa. Itu sengaja ditabungin sengaja untuk Idul Adha itu seperti apa sih? udah di prepare gitu kayak caranya nabung gitu. Enggak sih, karena memang kita tuh ada aja gebrakannya, kayak misalnya tahun-tahun sebelumnya kita nyebarin untuk teman-teman wartawan juga pernah dulu beberapa tahun lalu, terus tahun yang sebelumnya lagi untuk siapa, untuk kelompok apa. Tahun kemarin karena aku di berangkat haji, jadi yang ngurus tuh orang-orang rumah. Tahun ini juga untuk followers, untuk subscribers gitu. Sampai ratusan juta mungkin. Nggak tahu. Kalau untuk budgetnya aku nggak ngitung karena memang itu diurus sama manajemen juga kan. Jadi aku cuma pilih-pilih aja mana yang sekiranya aku suka. Terus akhirnya baru kita eksekusi. Total keseluruhannya kan udah beberapa titik nih. Keseluruhannya ada puluhan hewan kurban kan? Aku nggak gitu ngitung sih. Cuman yang aku tahu aku ada beli beberapa sapi untuk di beberapa tempat. Kami juga tadi 20 plus untuk beberapa orang juga. Jadi untuk total pastinya tuh aku nggak gitu tahu karena aku emang asal cap cip cup aja terus tiba-tiba ya udah diantar ke rumah masing-masing. Ada yang di luar daerah Jabodetabek? Gimana ya, Nan? Oh, di Batam ada, di mana lagi ya? Banyak lah pokoknya. Jujur saya tidak bisa memikirkan itu ya. Untuk di Bintaro sendiri apa sih Bucis sebagai mungkin? Karena memang ini kan pesantren keluarga dan memang dari tahun ke tahun kita rutin selalu di sini, dan memang ini santri juga udah seperti keluarga sendiri, dan memang karena kita udah menganggap seperti keluarga sendiri, anak sendiri, kakak sendiri, jadi memang kita utamakan di Mas Kanul Hufaz ini. Makna kurban sendiri untuk Moana udah dikasih tahu Bang? Aku udah kasih tahu ke Moana kalau misalnya berkurban ini adalah tanda cinta kita kepada Allah, dan hewan-hewan kurban akan dijadikan kendaraan kita di surga nanti. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Dan aku juga bilang sama dia, berapapun harta yang kita miliki jangan pernah takut kehabisan kalau misalnya kita menghabiskan itu untuk jalannya Allah. Jadi memang kayak tadi tuh dia udah mau sedih, aku selalu bilang jangan sedih, nggak apa-apa, ini kita mau menuju ke jalan Allah. Malah ibunya yang nangis. Gitu deh. Tapi fashionable hari ini sampai motong-motong yang bergaji atau yang ini Kayaknya aku dari tahun ke tahun memang selalu ikut juga ke dapurnya ya. Kayak waktu beberapa tahun lalu juga aku ngulitin sampai siang, sampai sore juga di bawah terik matahari. Cuman karena terlalu kepotong berangkat haji, jadi memang agak libur dulu, jadi udah agak lupa tadi cara-caranya, karena biasanya kan rutin kan tiap setahun sekali. Nah tadi tuh agak lupa lagi, terus tadi pas kambing agak malu ya lihat. Gitu. Kalau di sapi sih aku tuh utamakan di bagian otak, karena memang otak itu kalau dimasak bagus untuk dimasak untuk anak ya, untuk dikonsumsi untuk anak, karena memang Moana tuh aku utamakan di real foodnya dibanding ke vitamin-vitamin yang lain. Itu hanya membantu aja vitaminnya, tapi di real foodnya dia aku usahain dia makan bagian otaknya sih, walaupun agak amis, tapi itu ya kita olah sebagaimana mestinya yang enak. Jadi Moana bisa makan di bagian otak. Diolah apa tuh Kak biasanya? Suster. itu urusan orang dapur lah ya. Pokoknya aku tinggal bilang aku minta bagian otak untuk anak aku gitu. Begitu pun dengan kambing. Kambing, kalau kami aku serahin ke karyawan sih, karena aku juga sebenarnya cuma minta bagian otaknya aja sih. Itu
tradisi keluarga Idul Adha seperti apa sih kali ini? Tradisinya biasanya berkumpul ya, cuma karena hari ini minus Uma dan kakak keduaku juga lagi berkumpul dengan keluarganya masing-masing, jadi kita mewakilkan Uma Oki untuk berkunjung ke Maskal Hufaz karena bagaimanapun ini juga rumah kita, ini keluarga kita, jadi nggak mungkin ditinggalin. Ada mungkin total untuk menegaskan total sapi Berapa sih Cak? Aku nggak tahu. belasan ya? Nggak nyampe kok, ada mungkin berapa ya? 4 atau 5 sekian, 5. Dan kami 20. Sekian, 20 sekian. Icis mungkin ada titipan Uma untuk Idul Adha kali ini, mungkin dititipin apa? Titipan Uma Idul Adha nggak ada sih, dia cuma bilang datang ke Maskan, temenin santri-santrinya, bantuin. Dan itu sih sebenarnya nggak usah dititip juga, kita udah pasti datang ya, ini kan rumah kita juga gitu. Jadi ya dia menyerahkan sepenuhnya sih, dia nggak Uma tuh nggak kebanyakan request karena dia tahu kinerja kita sama-sama kerjasama untuk pesantren ini, jadi ya dia aman aja sih, los aja. Gimana sih rasanya jadi orang yang dititipin harta? Maaf? Gimana rasanya jadi orang yang dititipin harta tapi bisa berbagi gitu, orang bikin senang orang seperti itu? Enggak lah, semua ini kan cuma titipan. Aku tuh selalu bilang aku nggak punya apa-apa, semua punya anakku. Jadi kalau misalnya aku mau ngapa-ngapain juga aku selalu mikir, ini hanya titipan semuanya. Kipas nggak ada? Oh, berisik. Gitu sih. Jadi aku nggak mikir yang gimana banget sih. Aku tetap mikir ya semuanya punya anakku, aku nggak punya apa-apa, semua cuma titipan gitu sih. Aku nggak ngerasa gimana juga. Mungkin kelihatannya hari ini tanpa lesu, tanpa Iya ya, maaf ya. Tadi malam aku habis diinfus, disuntik karena seperti biasa ya salah makan lagi. Jadi imbasnya ke pencernaan, jadi agak tipes sedikit. Ini agak keringat dingin. Tapi habis ini kita mau ke Bantar Gebang, itu kayak seru banget ya. Kayak pulang-pulang aku pasti sembuh ya kalau ke Bantar Gebang ya. Karena itu juga ada keluarga kita juga banyak di situ, sanak saudara juga banyak di situ, saudara seiman. Dan habis ini kita mau ke sana. Seru-seruan. teman habis lifting bareng sama Hehehe. Kak Evan apa gimana? Gitu banget. Langsung panas, Langsung panas Bu, gerah Bu. seru ketemu Icis kayaknya tuh Icis. Bikin ketemu Icis boleh dong. Iya. Malu-malu. Keringetan ya, tiba-tiba keringetan ya. Ya, Gimana Bu? di belakang ya. Sama Evan gimana? Apa? Aku memang suka rafting ya, jadi dari dulu, dari aku masih usia remaja, dari gadis juga aku suka banget water sport, nggak cuma rafting, aku suka di laut juga, banana boat aku suka, paddle boat aku suka, jet ski apa lagi. Jadi kalau misalnya yang terdekat ini kan yang terdekat adalah rafting. Jadi kemarin menghabiskan waktu bersama-sama untuk melakukan olahraga alam, yaitu kemarin rafting bersama teman-teman. Sama Kak Evan nih Bu, jadi apa karena suka konser bareng, Alhamdulillah. suka ambiar bareng. Nah, kan kalau Mas Evan kan dia memang gestarnya kan, dia bintangnya, jadi aku yang nonton aja. Jadi doyan ambiar sekarang ya Cis ya? Enggak lah, karena emang dari dulu emang suka kan, dari dulu juga pernah cover-cover. Terus karena akhir-akhir ini lagi dapat waktu luang, terus kata manajer aku, kata Mbak Iva, mau gak nonton konser? Apa sih itu? Frekuensi nggak sih dalam hal musik, hobi gitu, ada ya satu frekuensinya Sama beliau. Sama siapa? Sama beliau. sama saya Bu. Oh iya benar juga ya. Panas ya. Ya penjajakan aja, perkenalan. Ya orangnya seru, orangnya baik. Insya Allah. Benar loh Bu, kita juga senang ya. Banyak banget yang nge-support. Ya Bu. Hah? Ya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang maunya kenalan dulu aja Kak Icis, namanya KUA rame ya kebetulan ya. Jadi biarin aja KUA ngurus pernikahan yang lain, saya mah nggak usah dulu, saya nanti dulu. Saya penjajakan dulu, perkenalan dulu, orangnya baik, orangnya humble, sama tim juga udah baik, sama Mona? teman-teman yang lain. Mona juga suka main sama yang bersangkutan gitu. Si orangnya baik sih, dia sama tim-timnya juga baik. Udah ada lagi belum sih? Kenapa maaf? Niatan buat menikah udah ada? Enggak. Jadi kalau misalnya dari lingkungan sekitar tuh ngajak nikah, nanti dulu ya. Penjajakan dulu aja, karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi penjajakan dulu aja, perkenalan dulu aja. Tapi rasa Tapi diimamin sama pengen sama nggak ya sih Bu kayaknya? Icis ya. Maaf, Ada rasa pengen diimamin lagi nggak sih? enggak dulu, makasih. Enggak terlalu jauh itu ya. Jadi kita penjajakan dulu, perkenalan dulu, kita lihat dulu ke depannya seperti apa. Orangnya baik kok, orangnya sopan, bahasa cintanya terkumpul semua ya. Dia kemarin juga banyak kasih kado dan word affirmation yang lainnya gitu. Tapi kalau boleh minta, kalau dari seorang ibu Icis ya, pengennya kalau emang Allah kasih jodoh lagi, apa sih yang harus ada dilakukan? Harus ada ya, yang pengennya ada di sosok itu. Enggak, belum memikirkan ke sejauh itu. Cuma perkenalan aja, kenal-kenal, berteman baik. Kak Evan Kenapa apa kalau rumah atau lebih hati-hati Kak Icis? Kenapa, Ma? Hati-hati atau gimana?
Apanya Lebih berarti? hati-hati berarti ya sekarang. Iya lebih hati-hati. Jadi sama Mas Eva itu emang udah kenal lama banget ya, udah dari setahun lalu kalau nggak salah. Terus baru mulai komunikasinya akhir-akhir ini. Dikenalin Bu. Enggak. Ambil banget Bu. Gimana Kak Icis? Kenapa? Awal pertama kenalnya di mana? Awal pertama Dikenalin orang Bu. Kita doain ya guys. Ya. Benar, amin. Baru kenal-kenalan aja, penjajakan aja. Ketemunya di mana tuh Kak Icis? Kenapa? Ketemunya di mana? Kenalnya di lokasi konser kalau nggak salah tahun lalu itu di daerah mana ya? Aku lupa. Di Jakarta kok, masih di Jakarta. Jadi aku Saking udah banyaknya konser yang ditanya jadi Iya. lupa ya Bu. Bu, kemarin diledekin sama Mas Denny Caknan di Hongkong nih. Langsung dikenalin di depan publik Sapi aja gimana yuk, Bu? Mbak. Sapi aja. Gimana Bu? Salting Bu. Sapi aja. Ya, Mas Denny terbaik. Karirnya semoga melambung tinggi terus. Doain. Nanti kita ada project bareng sama Mas Wih, Denny ya. Mudah-mudahan. Project Nggak ada apa, Bu? sih. Ngarang aja. Di lifting agak-agak bucin-bucin dikit nih Kak Enggak. Icis. Biasa aja itu, biasa aja. Aja perkembangan rumah tuh maksudnya. Rumah alhamdulillah sudah hampir 80%. Seharusnya kalau misalnya lancar, semuanya lancar, nggak ada lancar, Bu, hambatan. lancar, Bu. Harusnya sih Agustus jadi ya, tapi jadinya tuh masih jadi kosong gitu, belum sama furniture. Jadi mungkin kalau sama furniture ya akhir-akhir tahun lah, sambil kita nabung-nabung dulu, sambil kita mengumpulkan pundi-pundi dulu. Harga kapan Kak Icis mungkin bisa menempatin? Tahun baru mungkin di sana. Pengennya akhir tahun ini kalau misalnya Allah lancarkan segala urusan. Karena Mona juga setiap ngelewatin ke situ tuh ngelewatin depan gang, Mona mau ke rumah baru dia selalu bilang gitu. Jadi Mona udah ngerti kalau rumah yang sering tempatnya itu rumah mbahnya, bukan rumahnya dia. Jadi Mona selalu bilang Mona mau pulang ke rumah baru. Aduh susah juga ya, belum jadi nih rumahnya. Saking pengen rumah jadi sampai sakit-sakitnya mungkin kerja keras. Enggak, ini kan namanya karena salah makan sih. Karena sebenarnya memang aku agak kalau sama makanan tuh emang harus hati-hati banget, karena kalau misalnya agak kotor sedikit memang agak bermasalah. Kayak terakhir salah makan langsung usus buntu. Kalau hari ini salah makan ya Allah takdirin untuk tipes, diare segala macam. Jadi ini masih masa pemulihan. Salah makan apa yang harus Kemarin kita jajan pinggir jalan ya, salah satu makanan seperti biasa jajan pinggir jalan. Mungkin memang lagi kurang tepat juga waktunya. Jadi malam-malam langsung panggil dokter ke rumah, langsung disuntik. Paginya masih agak hari ini agak lemas, tapi masih semangat. Bu, mungkin kalau rumah sendiri apa yang kesulitan, mungkin desainnya kah atau Enggak sih, alhamdulillah kita banyak yang bantu karena kemarin juga pakai tim desain dari Emporio dan teman-teman yang lainnya juga ikut turun tangan. Berterima kasih juga sama tim Hello BCR, Mbak Iva yang udah banyak bantu mencari furniture yang lainnya, dan juga teman-teman tuh banyak yang ngajak barteran ya atau titipan endorse untuk isi-isi rumah gitu. Jadi aku alhamdulillah bersyukur tidak perlu bayar lebih untuk membeli itu karena banyak kerjasamanya. Udah mulai masuk berarti nih Bu Endos. Silakan masuk gitu ya. Iya, alhamdulillah sampai ke lantai-lantai pun semuanya ada ya, kecat juga ada, genteng pun ada, AC juga ada, alhamdulillah. berkah ya Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan. versi paling terbaik Bu Icis nih? Kenapa? Versi terbaik. Versi terbaik aku di tahun ini adalah mudah-mudahan aku sih berharapnya pengen menjadi ibu yang baik dan ibu yang ada untuk anakku terus. Aku sih pengennya gitu karena kan madrasah pertama anak ibunya ya, dan aku pengennya bangun tidur yang dilihat pertama adalah ibunya. Dan dia sekarang udah sering ngomong ibu I love you gitu-gitu. Alhamdulillah. Perkembangan Moana sendiri seperti apa? Makin alhamdulillah. Mohon alhamdulillah speech delay-nya sedikit demi sedikit sudah berangsur membaik. Alhamdulillah dia sekarang juga udah 2 bahasa ya, speak English sama Indonesia juga. Dan memang aku punya niatan nanti kalau dia SD mungkin pengen nyekolahin dia di luar negeri, tapi itu masih pemikiran jauh ya, kita nggak tahu ke depannya gimana. Cuma minta doanya semoga dimudahkan untuk jenjang berikutnya kepada dia. Jadi kamu alasannya emang Udah sekolah inter aja. Oh aku ikut, jadi aku ikut pindah. Jadi memang pengennya tuh ikut jejaknya Uma Oki kan, beliau kan juga pindah dan sekolah di luar negeri. Jadi aku pengen lihat Moana tuh kalau misalnya nanti gede, kalau dia memungkinkan dan pengen, aku pengen sekolahin dia di luar negeri. Kepengenan, manusia berencana Allah menentukan. Enggak sih, aku ada beberapa negara yang memang dekat, nggak terlalu jauh, tapi mudah-mudahan baik. Karena kemarin juga udah beberapa kali survei sih. apa sih kayak mau healing session sendiri ke luar negeri apa mungkin? Enggak sih, karena memang tujuan utamanya memang menyekolahkan anak di luar negeri, karena memang ikutin jejak Uma juga. Terus yang kedua pengen kehidupan yang baru tuh seperti apa sih di luar negeri gitu. Sama impian Masih ini aja, masih wacana-wacana abu-abu aja sih. Cuma keinginan dong. Cita-cita aja. Jadi tahun lalu kan ini ya, haji ya. Iya.
tahun ini berkurang. Mungkin sama nggak sih Bu Icis kenikmatan beribadahnya gitu? Beda ya, karena tahun ini juga nggak dapat sholat id tadi pagi karena masih berhalangan. Jadi memang agak diingat-ingat ke tahun lalu begitu indah kita berangkat haji dimudahkan oleh Allah. Tahun ini kebalikannya malah nggak bisa sholat id karena haid. Dan alhamdulillah masih diberikan usia sampai bisa berkurban bersama-sama Mas Kan di sini. Jadi memang agak beda banget sih, emang jomplang banget. Cuma tetap kita syukuri karena Allah Maha Baik, segala sesuatu dimudahkan oleh Allah dan mudah-mudahan pahala diberikan untuk kalian semua walaupun nggak berangkat haji, walaupun haid, walaupun berhalangan apapun itu semoga dimudahkan semuanya. Bagi Berangkat haji lagi. pengennya sih tahun depan semoga dimudahkan, pengen banget tapi manusia berencana Allah yang menentukan. Budget terakhir nih, Moana lagi udah bener-bener makan. Nasi tuh bener-bener sampai viral kemarin. Betul yang mana ya? Viral banget. Moana makan nasi, mungkin lahap Oh iya banget. alhamdulillah dia memang sebenarnya suka banget makan ya, sampai terkadang tuh kalau ke rumah orang aku yang nyetopin dia makan karena memang dia kan badannya tuh emang nggak bisa gemuk karena dia alhamdulillah aktivitasnya banyak, dia aja les dari Senin sampai Minggu lagi, jadi memang harus banyak makan tapi memang nggak bisa gemuk gitu karena takutnya juga kalau gemuk nggak bisa beraktivitas. Jadi alhamdulillah sih anaknya suka makan dan alhamdulillah jadi beberapa bintangnya brand ambassador juga. Aku bersyukur banget tuh anak bawa rezeki banget buat aku sih, alhamdulillah. Makasih banyak ya, kita ketemu di Bantar Gebang.